Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai dasar-dasar komputer dan jaringan. Adapun pokok pembahasannya, yang pertama yaitu perkembangan generasi komputer, yang kedua hardware yang terdapat di dalam CPU, dan yang terakhir jenis-jenis topologi jaringan. Namun sebelum dilanjut, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Firman Syah Eskom Mkom selaku dosen dasar-dasar komputer dan jaringan. Semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu perkembangan generasi komputer. Generasi pertama dimulai pada tahun 1946 sampai 1999, disebut sebagai generasi tabung vakum karena komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Salah satu contohnya yaitu Electronic Numerical Integrator and Computer yang dipelopori oleh J. Presper Ecker dan John Mauchly di University of Pennsylvania. Kemudian generasi kedua dimulai pada tahun 1959 sampai 1965, disebut sebagai generasi transistor karena komponen dasar untuk merancang komputer adalah dengan teknologi transistor. Lalu di generasi ketiga dimulai pada tahun 1965 sampai 1971, disebut sebagai generasi integrated circuit, yang mana komputer dibuat menggunakan IC. Kemudian teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Transistor masih tetap digunakan, tapi ukurannya diperkecil. Kemudian generasi keempat dimulai pada tahun 1971 sampai sekarang, disebut sebagai generasi mikroprosesor, yang mana pada generasi ini chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang saling terhubung menjadi satu. Lalu generasi yang terakhir atau generasi kelima dimulai dari sekarang sampai masa depan, yang digadang-gadang pada generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat berdasarkan kecerdasan buatan, namun masih tahap pengembangan. Oke, lanjut ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu hardware yang terdapat di dalam CPU. Berikut beberapa hardware di dalam CPU. Ada prosesor, kemudian RAM, VGA card, hard disk, motherboard, power supply, kemudian ada casing komputer yang berfungsi untuk mempercantik tampilan, dan lain sebagainya. Lalu masuk ke pokok pembahasan yang terakhir, yaitu jenis-jenis topologi jaringan. Berikut topologi jaringan yang pertama, yaitu ada topologi ring, di mana pada topologi ring ini setiap komponen jaringan terhubung ke sebuah jalur komunikasi utama backbone yang terbentuk loop tertutup sehingga membentuk sebuah segmen jaringan, yang mana media koneksinya menggunakan kabel UTP Cat3. Kemudian ada topologi mesh, yang merupakan sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan pada topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Lalu ada topologi bus, yang mana topologi jaringan yang lebih sederhana. Pada umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Kemudian topologi bus memakai kabel koaksial pada sepanjang node client dan konektornya. Adapun jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan TBNC. Kemudian yang terakhir ada topologi star, yang mana setiap komponen terhubung ke sebuah perangkat jaringan, hub, switch, router, yang menjadi pusat dari topologi sehingga membentuk segmen jaringan. Kemudian media koneksinya menggunakan kabel UTP. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.